Selamat pagi, siang, sore, malam. Perkenalkan, nama saya Lydia Kurniasih dengan NPM 2106-11119 dari kelas Biologi A. Di sini saya akan mempresentasikan berdasarkan poster individu yang telah saya buat yang berjudul ekoenzim. Jadi ekoenzim ini menjadi alternatif pemanfaatan dan pengolahan limbah organik menjadi produk dengan nilai ekonomi dan manfaat yang lebih tinggi. Untuk konsep dasarnya, ekoenzim terbentuk dari proses fermentasi. Dari proses fermentasi ini terdapat enzim pirufat dekarbosilase adalah enzim yang membantu proses fermentasi yang berperan dalam mengubah asam pirufat menjadi karbon dioksida atau CO2 dan etanol. Dalam proses fermentasi juga terdapat bakteri acetobacter yang berperan dalam mengubah etanol menjadi acetaldehid dan air yang nantinya akan diubah menjadi asam asetat. Berikut merupakan judul sumber dari konsep dasar ekoenzim. Kemudian dari ekoenzim itu terdapat keistimewaan yang pertama mudah digunakan karena dari ekoenzimnya sendiri yang berbentuk cair. Jadi untuk pemanfaatannya itu lebih banyak dan dapat dimanfaatkan untuk banyak hal. Kemudian yang kedua, itu tidak memerlukan lahan yang luas. Di sini saya menggunakan botol bekas sebesar 1,5 liter. Jadi tidak memerlukan lahan yang luas. Kemudian mendukung konsep reuse. Di sini konsep reuse-nya didapat dari penggunaan botol bekas atau penggunaan galon bekas sebagai wadah untuk pembuatan ekoenzim. Kemudian untuk cara pembuatannya, masukkan air 1000 ml, kemudian molase sebanyak 100 ml, dan juga kulit buah. Di sini saya menggunakan buah jeruk, jambu, apel, nanas, dan juga pepaya sebanyak 300 gram ke dalam botol plastik. Di sini rasio yang digunakan itu 10:1:3, dengan 10 adalah air, 1 adalah molase, atau bisa juga digunakan menggunakan gula pasir. Kemudian rasio 3 itu adalah limbah organiknya. Di sini saya menggunakan kulit buah. Bisa juga diganti dengan sayur, kulit sayur, sisa sayur, atau batang sayur. Selanjutnya, dilakukan pengaduan secara merata, kemudian untuk botol dengan rapat, tunggu selama 3 bulan, kemudian ketika fermentasi, buka tutup botol 2 hari sekali untuk mengeluarkan gas. Untuk proses panennya, dilakukan setelah 3 bulan pembuatan ekoenzim, dilakukan dengan proses penyaringan antara ampas limbah organik dengan air, dan pemberian label pada botol. Bisa dilihat pada layar, untuk gambar yang pertama itu masih terdapat ampas limbah organiknya, kemudian yang setelah dilakukan proses panen itu sudah tidak ada ampas limbah organiknya, dan juga sudah diberikan label pada botol. Kemudian untuk karakteristik hasil akhir ekoenzim, memiliki aroma asam yang kuat, memiliki warna coklat jernih. Warna coklat disebabkan karena penggunaan molase yang berwarna coklat pekat. Kemudian ekoenzim ini dapat dimanfaatkan untuk bahan kosmetik alami, bahan obat-obatan alami, pembersih lantai, disinfektan, pengusir hama, pupuk cair, penurunan suhu radiator mobil. Kemudian untuk pengaplikasian ekoenzim dapat digunakan untuk pupuk organik, memerlukan ekoenzim dan air dengan rasio atau dosis 1:1000, kemudian dapat digunakan untuk mencuci pakaian, itu dengan ekoenzim, sabun, dan juga air dengan dosis 1:1000. Kemudian untuk skala yang lebih besar, DPUPR mengadakan aksi memanfaatkan limbah organik rumah tangga untuk dibuat ekoenzim. Di sini dibuat oleh saya sendiri, Lydia Kurniasih 2106-11119. Berikut merupakan kontak person dari saya. Dan dalam pembuatan ekoenzim ini, saya didampingi oleh Bapak Kianto. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.